keluarga kita sendiri agar berjalan lebih baik, agar akan berjalan lebih baik bagi yang belum berkeluarga, dan juga punya kontribusi terhadap penguatan institusi keluarga di tengah masyarakat. Karena keluarga ini punya peran penting, baik buruknya masyarakat, tentu setelah takdirnya Allah itu bagaimana keluarga ini kokoh atau tidak. Karena semua produksi atau apa yang terjadi pada keluarga berpengaruh langsung terhadap apa yang terjadi di luar sana. Sikap, tindak tanduk, pilihan berpikir, selera makan, itu semua adalah produk keluarga. Tentu keluarga tidak berada di luar steril, di ruang steril. Ia juga terpengaruh oleh apa yang ada di luar sana. Yang terjadi di masyarakat mempengaruhi juga selera yang ada di keluarga. Nah, oleh karena itu, penguatan institusi keluarga ini menjadi penting agar perannya menjadi besar, dan kalau baik, maka insya Allah punya kontribusi terhadap kebaikan masyarakat. Kita masih dengan tema memahami akad nikah. Terakhir kita bahas tentang syaratnya ijab qabul ya. Ada rukunnya itu ada 4. Ada pengantin ya, mempelai laki perempuan, wali, 2 saksi, yang terakhir adalah ijab qabul. Kita udah bahas ijab qabulnya. Mengenai syarat pengantin, tentu yang syarat pengantinnya ini adalah secara umum ini ya. Nanti ada hukum khususnya, seorang muslim balik berakal. Yakni dia tidak sedang punya masalah kesehatan akal, baik karena gila atau epilepsi atau yang lain ya. Sekarang sudah meningkat. Tidak disyaratkan pada seorang laki-laki ini, misalnya melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Tapi disyaratkan nanti, waktu ijab qabul juga kita bahas kemarin, pihak laki-laki dan pihak perempuan memahami proses akad. Sehingga bagi yang tidak melihat, ya, akadnya berarti bisa pakai pendengaran. Bagi yang tidak mendengar, akadnya bisa pakai tulisan. Kalau dia bisa menulis. Atau yang dianggap bisa mewakili proses ijab qabul. Kayak akad jual beli biasa. Sementara bagi wanita sama, dia seorang muslimah. Nah, di sini muslimah, seorang wanita dalam pernikahannya, karena yang akad itu, yang mengakadkan itu bukan wanitanya, maka tidak disyaratkan bagi wanita ini balik. Seorang wanita yang belum balik, sah pernikahannya jika dilaksanakan oleh orang tuanya yang berhak menikahkan, meskipun ini nanti menjadi perkara hukum setelahnya ya. Kita tidak bahas sah tidak sah, cuman bagus nggak bagus ya nggak bagus. Terus nanti ketika seorang wanita belum balik dinikahkan, kapan hubungannya setelah balik. Nah, umurnya ini akan dibahas ya, karena nanti dikaitkan dengan hukum positif. Ini sudut pandang tentang kesiapan pasangan menikah. Nah, di konteks ini kita bicara fikihnya sah jika memang walinya menginginkan, sehingga nanti kalau satu rumahnya dengan suaminya setelah balik. Jadi kepada Aisyah nikah umur 7 dan bersama Rasul setelah balik umur 9. Nah, demikian juga dalam hal ketika bagi wanita punya masalah pendengaran macam-macam, karena pas akad wanita ini tidak dalam posisi akad, maka menjadi tidak disyaratkan. Ya, kalau nanti antara seorang wali terhadap pengantin, ya nanti terjadi proses dialog saja, yang penting memenuhi unsur ijab qabul. Ya, kemarin ijab sama qabul
antara yang ijab dan kabul harus saling memahami ini proses ijab kabul. Syarat bagi saksi, bagi wali, ini yang menarik, dia merupakan wali syah atas wanita ini. Ya, disyaratkan wali, ini beberapa mazhab berbeda. Tapi secara umum kita bahas yang populer saja, yang di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i, wali harus menjadi wali syah dan urut. Siapa wali syah dan urut itu? Yang pertama ayah. Kalau nggak ada ayah, dia kakek ke atas. Kalau nggak ada kakek, ke atas lagi ya. Kali ayah nggak ada, kakeknya nggak ada, malah justru kakeknya kakek ada. Kalau tidak ada, turun ke bawah. Ke anak. Gitu. Kalau wanita ini misalnya, janda punya anak. Sementara bapaknya nggak ada. Kalau atas nggak bawah, ke samping, ke saudara laki. Di konteks ini, mana yang berhak, saudara laki atau anaknya? Anaknya lebih berhak. Kalau wanita itu punya anak ya, dalam arti tadi wanita janda udah punya anak laki, yang lakinya udah gede, udah sah menjadi wali. Kalau saudara tidak ada, saudara laki, maka dia bergeser ke paman. Paman dari jalur bapak. Yang menarik kalau fikih Syafi'i, paman dari jalur ibu tidak. Karena wali ini mendekati waris. Gitu. Meskipun mazhab yang lain, Hanafiyah misalnya, tidak pakai runut, juga tidak syarat urut, tidak syarat dia ahli waris. Sehingga misalnya dari jalur ibu juga boleh, yang masuk disebut dengan akriba. Tapi secara umum, kalau filosofi wali, disebut wali karena dia bertanggung jawab. Gitu. Disebut wali karena dia bertanggung jawab. Maka filosofinya siapa yang bertanggung jawab atas wanita ini? Tadi urut-urutannya. Berikutnya, wali syah yang kedua adalah jika tidak ada wali nasab, ya, tadi wali syah nasab tadi, maka jatuh kepada wali hakim dalam kondisi tertentu. Nomor 3, syaratnya seorang wali dia harus adil. Nah, adil itu maknanya apa? Berarti dia orang muslim, dia seorang muslim, orang kafir tidak boleh menjadi wali, balik, akal, dan ada syarat adil. Kalau di dalam pernikahan seorang ini menarik, kalau tidak lakinya yang menikah nggak ada syarat, jadi orang fasik boleh nikah, bukan nggak syarat, tapi yang menikahkan harus orang yang adil. Meskipun nanti ini menjadi perbincangan. Makanya kalau kita lihat di pernikahan di masyarakat pesantren itu, kenapa banyak menikahkan itu kiai? Karena ingin memenuhi syarat adil ini dari wali. Gitu. Meskipun menjadi perbincangan. Lah, kalau syarat adil wali berarti akadnya nggak sah. Ala kulli hal, ini menjadi perbincangan. Secara umum adil menjadi diutamakan. Saksi sama mirip syaratnya wali terkait tentu selain urusan nasabnya, dia laki-laki, balik, berakal, dan adil. Ini disyaratkan adil. Gitu. Orang fasik tidak boleh menjadi saksi atas pernikahan. Khawatir sebenarnya di banyak hal, bukan hanya di urusan akad yang suci ini, di dalam urusan apapun orang fasik memang sebaik tidak sah, karena khawatir dia nanti berbohong atas persaksiannya, sehingga diperlukan orang yang adil. Oke ya. Masalah saksi harus laki-laki. Kalau tidak laki-laki gimana berarti? Nah, ini juga menjadi pandangan para ulama. Bolehkah dua perempuan? Sebagian besar mengatakan boleh. Jadi satu laki, dua perempuan. Sebagian tidak boleh mengatakan, tetap harus laki, dua laki. Wallahu a'lam bishawab. Ini insya Allah secara keseluruhan, kalau di lapangan prosesi akad nikah ini berjalan baik karena di lapangan jika kita tidak terlalu paham, sudah dipandu oleh naib atau mudin yang paham pernikahan. Dan insya Allah selama ini, terutama karena kita pengikut mazhab Syafi'i, ini sudah sangat ketat proses pemilihannya dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah bisa dilewati dengan sangat baik. Pertanyaan di konteks masalah rukun ini ya, rukun dan syarat nikah ini. Kalau seorang wali, bolehkah seorang wali mewakilkan pewalian atas pernikahannya kepada orang lain? Jawabannya boleh. Itu namanya
wali wakil. Gitu. Contohnya tadi, seorang ayah mewakilkan kepada seorang kiai itu menikahkan anaknya. Atau seorang ayah mewakilkan kepada siapa saja yang ia percaya menikahkan. Di konteks inilah maka bisa jadi sang wali itu tidak hadir karena sudah diwakilkan. Sah. Karena tidak ada kewajiban hadirnya wali. Tidak ada. Yes. Oke ya. Nah, di konteks ini para ulama punya pandangan tentang apakah wajib satu majelis atau tidak majelis, tapi secara umum bahasan kejadian ini tidak menimpa kita, jadi nanti dulu bahasanya. Tapi para ulama mutaakhirin atau muasir berpendapat tidak satunya majelis antara para peserta dapat diterima, misalnya pernikahan secara jarak jauh lewat telepon dan sebagainya, disamakan karena tidak ada satupun nas tentang wajibnya satu majelis, dan juga dikiaskan dengan akad jual beli manapun, di mana akad tidak harus satu majelis. Yang penting ijab kabul bersama antara wali dan ya pihak mempelai itu juga dapat memahami dan lain sebagainya. Oke ya, ini bab tentang masih dengan rukun akad nikah. Ada bahasan berikutnya, poin ini ya, bahasan yang terkait dengan masalah akad nikah. Jika wali menolak menikahkan, dalam arti wali tidak menyetujui calon sehingga menolak menikahkan. Nah, ini kasus sudah sering terjadi. Ulang lagi, jika wali menolak menikahkan karena menolak calon. Di konteks ini berarti apa? Walinya perempuan ya, laki-laki. Laki-laki unik nih. Kalau orang tuanya laki-laki kan tidak jadi wali, karena dirinya sudah menjadi pribadi yang mandiri kan kalau laki-laki. Sementara wanita harus diwaliin, ada yang tanggung jawab padanya. Jawabannya, jika penolakan wali ini dapat diterima, alasannya syar'i misalnya, karena calon lakinya bukan laki-laki soleh, atau memang tidak kufu secara zahir, ya, bukan subjektif tidak kufu, maka penolakan wali menjadi sah, artinya pernikahan bisa tidak berjalan. Dan wanita ini akhirnya tidak punya keleluasan hukum untuk mengambil celah. Tetapi kalau penolakan wali ini tidak syar'i, misalnya, laki-laki yang diajukan seorang wanita itu baik, bahkan kufu. Nah, ini ada catatan kufu. Maka wanita ini bisa mengadu ke hakim. Halo? Ya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ke mute Ustaz, maaf. Boleh bisa di unmute dulu Ustaz. Oke. Nah, jika kami ulangi lagi, jika penolakan wali itu tidak syar'i, maka wanita ini boleh memilih wali hakim. Gitu. Ini pandangan Syafi'i. Tapi pandangan ini pandangan jumhur, bukan Syafi'i. Tetapi Syafi'i ya lebih cenderung memilih wali di bawahnya. Misalnya kalau bapaknya nolak, tapi sebenarnya ini benar, ya udah yang nikahkan adiknya misalnya gitu, saudaranya misalnya, tergantung urutan dari proses yang ada. Tapi kalau melihat hadis Rasulullah, as-sultanu waliyu man la waliyala, seorang hakim itu wali atas wanita yang tidak punya wali. Nah, ini menjadi kewali sebentar ya, tadi kalau Syafi'iyah justru cenderung tidak sah ke wali bawahnya.
karena menggunakan hadis ini ya, tetapi langsung ke wali sultan. Tapi mazhab yang lain boleh wali yang lain selama memang calon ini dipandang memang baik dan kufu. Nah, persoalannya siapa yang mandang? Yang mandang ya hakim sebenarnya. Jadi, Anda bayangkan menghukum pernikahan ini kan termasuk hukum publik ya. Dalam arti dia tidak kayak sholat. Karena dia merupakan akad, maka dalam arti pengadilan itu punya wewenang untuk mengintervensi. Bisa diadukan ke pengadilan dan karena ternyata benar, calonnya benar, ya berarti pengadilan bisa mengambil peran. Jadi nanti istilah dalam masalah hukum itu wanita ini di bawah pelindungan pengadilan sehingga dia bisa menjalankan pernikahannya dan sah pernikahannya karena walinya. Ya berarti yang bertanggung jawab itu adalah hakim. Hakim adalah ya penguasa setempat. Di konteks Indonesia pengadilan agama. Kalau tidak ada pengadilan agama ya kiai setempat. Itu ini nanti bahasanya menjadi siapa hakim pada kondisi kita sekarang. Kalau di negara-negara non-muslim, hakim pada itu adalah ulama setempat. Karena apa? Karena kan hakimnya tidak boleh jadi wali atas dia, karena kan kafir. Tapi negara-negara muslim, hakimnya adalah pengadilan setempat. Gitu. Ini apa namanya kaitannya dengan apa implementasi kata hakim di dalam konstruksi pemerintahan negara-negara di dunia. Zaman ketika terjadi pemerintahan Islam yang lama kan hakim itu ya udah ya para gubernur Pak itu hakim, kemudian dia bisa mewakilkan kepada qadhi. Di qadhi lah yang akan mewalikan. Sebenarnya kayak sekarang pengadilan agama gitu. Cuman ketika nanti diurus boleh nggak kiai macam-macam, nah itu nanti menjadi bahasan tersendiri ya, tentu nggak perlu dibahas di sini. Kami ulangi lagi, jika ada satu kondisi ketika wali menolak, maka ada dua jawabannya ya. Penolakan wali itu bisa diterima, akhirnya pernikahannya bisa tidak berjalan. Atau penolakannya ditolak dan akhirnya pernikahannya menggunakan wali hakim atau wali di luar orang tuanya gitu. Ini menjadi apa namanya perbincangan di antara para ulama. Tapi kalau langsung ke hakim semua sepakat. Memang seperti hadis Rasulullah, fasultanu waliyu man la waliyalah. Si hakim itu menjadi wali atas wanita yang tidak punya wali. Bahasan berikutnya, tapi sebelum saya bahas berikutnya di pernik-pernik masalah pernikahan dan memahami akad nikah ini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kita sudah bahas rukun nikah, syarat nikah, dan dua masalah yang terkait dengan masalah akad nikah. Ada pertanyaan dipersilakan. Fadal. Ada di chatroom ya Ustadz ya? Ya, Fadal. Ya. Assalamualaikum Ustadz, Ana ingin bertanya tentang wali yang memilih tidak ingin menikahkan dengan alasan semisal laki-lakinya tidak soleh dan kufu. Pertanyaan Ana, bagaimana tolak ukur seorang laki-laki soleh dalam pandangan hakim itu sehingga seorang lelaki bisa diterima atau ditolak? Berarti dikatakan soleh atau tidaknya. Jadi gitu. Ini kita langsung faktual di Indonesia, jika kejadian kayak gini, bisa jadi wanita ini ngadu pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang akan melihat. Gitu. Kasus langsung aja faktual yang sekarang ya. Ke pengadilan agama, langsung melihat calonnya. Nah, tentu yang namanya ukuran soleh, standarnya. Ya, soleh itu kan berarti apakah dia muslim, kemudian taat beragama apa tidak. Ya, ukurannya ukuran umum, taat beragama tidak sholat atau tidak sholat. Biasanya ekstrimnya biasanya minum atau tidak minum, narkoba atau nggak narkoba. Gitu. Kemudian kelakuannya baik apa enggak. Ya soleh secara umum aja. Ya kalau soleh dalam arti teori kan akidahnya bagus, yang menjadi kualifikasi bagi keluarga menemukan. Tapi kalau pengadilan melihat orang kan tidak mengukur tauhidnya, syirik kan nggak gitu. Tapi dilihat dari sudut kualifikasi soleh secara umum. Karena hukum secara zahir beda soleh yang dicari oleh calon. Jadi kan ngetes dia akan menikah kan. Tapi kalau soleh di konteks pengadilan ya zahirul hal. Zahirnya perkara. Dia misalnya muslim apa enggak muslim ya. Asumsinya kalau muslim berarti kan enggak musyrik kan? Gitu. Yang kedua, apakah dia ibadahnya bagus, sholat apa enggak sholat biasanya gitu.
ketika punya pelanggaran pidana enggak, dalam arti membunuh, minum, apa saja gitu. Suka ngerampok, oh enggak, berarti punya catatan selamat dari SKCK gitu, misalnya kayak gitu. Terus kemudian di akhlaknya gimana? Urakan atau apa? Oh ternyata baik kok gitu. Oh urakan, wah ternyata ini badung anak jalanan, nah itu bisa jadi perkara. Itu yang soleh. Kufu gimana? Ya ditanya, ya apa pendidikannya apa biasanya gitu. Oh kalau misalnya, oh bener Mbak, orang tuamu bener, orang kayak gini lo suka gitu. Nah, pengadilan biasanya ngasih pertimbangan. Enggak gitu. Tapi kalau maksa, ya beda lagi kalau maksa. Kalau maksa, ya nanti pengadilan punya pertimbangan. Khawatir misalnya daripada zina, misalnya, itu nanti ada pertimbangan. Dia hakim bisa mengambil peran. Tapi sejauh ini pengadilan agama, KUA berarti ya, KUA setempat akan mencari jalan yang paling baik supaya tidak terjadi situasi buruk, misalnya akhirnya orang tuanya nggak terima dan akhirnya terjadi konflik dengan KUA misalnya. Kan KUA biasanya kan nggak jauh-jauh dari tetangganya kan biasanya. Gitu. Kan sekecamatan kan. Gitu. Sampai nanti bisa menjadi perdebatan kalau ternyata tidak kan dibawa ke pengadilan agama. Bisa dibatalkan pernikahannya misalnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sih semoga kayak gini ini tidak terjadi ya. Sebagaimana kemarin kita bahas di awal tentang usahakan betul ya pernikahan itu enak di anaknya, enak di orang tuanya, enak di anaknya, enak di mertuanya. Kalau prosesnya benar, gitu. Tapi kalau prosesnya memang nggak benar, ya bisa kasus kayak gini ketemu. Udah kadung suka, orang tuanya udah nggak terima. Atau dipaksa, orang tuanya maksa, anaknya nggak terima. Itu kan dua-duanya karena proses tidak benar. Kalau proses benar, kalau calon dari orang tuanya, anaknya kan ditanya. Kalau anaknya nggak terima, ya berarti nggak usah dipaksa. Kalau calon dari anaknya, tinggal anaknya minta izin ke orang tuanya. Orang tuanya nggak terima, ya nggak bisa jalan, atau belum suka, gitu. Nah, oh orang tuanya oke, ya tinggal diterusuri terus. Wallahu a'lam bishawab. Fadal, ada pertanyaan lagi? Ya, baik, baru itu Ustadz. Oke. Kita lanjut atau ada pertanyaan lagi? Lanjut? Boleh dilanjutkan. Oke. Bahasan berikutnya yang muncul dari akad nikah ini adalah kemarin saya tekankan, saya ingin ulangi karena berulang jadi pertanyaan dan jadi perhatian. Apakah mahar jadi rukun nikah? Tidak jadi rukun nikah. Tapi dia menjadi konsekuensi nikah ya, konsekuensi nikah. Jika mahar disebutkan dalam akad nikah, maka laki-laki berkewajiban memenuhi yang disebutkan di akad nikah. Baik disebutnya itu diberikan secara tunai, berarti persis setelah akad ditunaikan, atau disebutkan maharnya dibayar nyicil atau utang. Boleh misalnya dengan mahar mas kawin 10 gram dibayar dibayar nyicil, dibayar ngutang setahun. Nah, itu boleh, nanti setahun dilunasi. Dibayar selama setahun. Nah, saya terima nikahnya fulan-fulan dengan mahar 10 gram dibayar selama setahun. Nah, boleh, nggak apa-apa. Nggak wajib tunai, paham ya? Tapi bukan wajib, tapi konsekuensi ada mahar. Kalau mahar tidak disebutkan, berarti menggunakan namanya mahar mithil. Mahar mithil adalah mahar yang berlaku pada wanita di daerah itu. Di daerah itu dengan status sosial itu maharnya biasanya berapa? Oh, maharnya biasanya 10 juta, 50 juta, 10 gram emas dibuat. Yang menentukan kesepakatan di antara para pihak. Kalau berselisih gimana? Ya pengadilan. Kalau berselisih ya pengadilan. Tapi kalau sampai pengadilan berarti ini bukan pernikahan, ini mah eksploitasi. Masa kayak gitu berselisih kan? Berikutnya, apakah mahar itu boleh dijual? Boleh. Ya. Mahar itu sesuatu ketika sudah diserahkan menjadi hak, serahkan menjadi hak wanita ini, bukan hak ayahnya, bukan hak ibunya. Di sebagian masyarakat memahami itu menjadi hak keluarga. Tidak. Itu murni hak wanita ini. Dan itu menjadi hak biasa. Boleh dijual? Boleh. Boleh diapa-apakan? Boleh. Apakah menciderai kesucian nikah? Tidak. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Nikah itu sah bukan karena mahar.
Dan nikah suci bukan karena mahar, nikah suci karena masing-masing berlaku suci. Paham ya? Tetapi karena ada masalah khulu, di mana wanita kan punya hak khulu. Laki-laki kalau ingin membubarkan rumah tangga, dia menggunakan prosedur tolak, paham ya? Cerai. Kalau wanita ingin membubarkan rumah tangganya, prosedur namanya khulu. Khulu ini fatal karena tidak bisa balik. Paham ya? Sementara kalau tolak kan kalau masih 1 dan 2 kan masih bisa balik. Nah, sementara kalau khulu itu wanita wajib mengembalikan mahar yang diberikan. Disitulah lahir budaya. Mahar itu tidak diapa-apakan. Itu kira-kira. Kenapa budayanya di tengah masyarakat kita itu, mahar itu tidak dijual. Mahar itu dipegang. Karena kalau nanti ada apa-apa dengan wanita, wanita dengan mudah menyelesaikan. Kenapa? Karena supaya nanti tidak repot. Tetapi jika memang sudah nggak ada indikasi apapun, ngapain juga, udah niat nikah ya ingin selamanya, ya sudah, nggak apa-apa. Paham ya kira-kira ya? Nah, sehingga kenapa terkadang di masyarakat kalau lahir budaya mahar itu dijaga? Karena ada masalah hukum khulu yang nanti bisa menyelesaikan kasus wanita jika ia misalnya terdolimi dan macam-macam, sementara suaminya nggak mau nyerek lah, terus gimana caranya? Nah, pakai khulu. Itu simple. Nanti baru dipengadilankan gitu. Daripada dipengadilankan baru khulu, kan panjang ceritanya akhirnya. Ala kulli hal itu prosedur-prosedur yang bisa dimiliki. Yang kedua juga kenapa kok mahar itu diperlakukan sangat istimewa, ya ini persepsi masyarakat saja, karena pernikahan suci, maka simbol pernikahan itu adanya di mahar, maka maharnya dijaga, ditaruh di lemari, nggak diapa-apakan, dipandang berdua sepanjang masa sebagai ikatan cinta di antara mereka, ikatan pernikahan. Ini hanya persepsi aja, sebenarnya nggak gitu-gitu amat, biasa aja. Dulu orang tua kita bahkan nggak pakai cincin sepanjang hayat, sekarang pakai cincin, bentar lagi cerai. Orang tua kita dulu nggak ada cincin, nggak ada apa. Maharnya 100.000. Kenapa? Ya yang gampang aja gitu. Dulu para ulama tuh kalau ngasih mahar tuh nggak rumit, supaya gampang sebenarnya. Rata-rata pakai uang, nggak pakai cincin. Nggak pakai cincin, susah nyarinya, ngegramnya, ngomongnya gampang. Khawatir salah, misalnya gini. Dengan mas kawin, emas kan emas 10 gram. Mas apa? 24 karat. Ah, panjang. Berbentuk cincin. Ah, panjang. Kan itu. Mas 24 karat berbentuk cincin 20 gram. Boleh nggak mas 24 gram? Ya boleh aja gitu. Cuman mahar yang kurang detail kayak gini terkadang agak mengkhawatirkan kalau terjadi perselisihan. Makanya terkadang para ulama udah dengan mas kawin 100.000 cepet jebrot, gampang kan? Wong jadi simbol aja kan, bukan menjadi pemberian yang benar gitu. Nah, sehingga budayanya malah uang lebih gampang gitu. Diamplopin dikasih, selesai sudah. Sah pernikahannya, tinggal proses yang lain. Oke ya. Berikutnya apakah ini kasus yang terjadi di masyarakat? Apakah pernikahan harus dihadiri oleh naib atau utusan dari KUA? Jawabannya, secara agama tidak ada hubungannya. Kan di masyarakat kan kalau naibnya nggak datang, ya nggak jadi nikah kan. Gitu. Karena naib atau petugas KUA, gitu, posisinya di dalam hukum ini adalah sebagai pencatat pernikahan. Dia bukan menjadi rukun nikah. Gitu. Dia bukan wali, juga bukan saksi. Dia juga bukan mempelai. Nah, sehingga kalau KUA tidak hadir pun pernikahan bisa dijalankan. Persoalannya di bab legalitasnya. Nah, karena kita terikat dengan melegalkan pernikahan sebagai konsekuensi kita sama-sama menyepakati hadirnya negara ini supaya terjadi penataan kependudukan yang baik,
pengadministrasian yang baik, nanti kalau anak lahir itu pengadministrasian menjadi baik, nasab menjadi tertata, maka akhirnya terjadi pencatatan pernikahan. Disitulah KUA atau petugas KUA menjadi niscaya hadirnya. Pada saat yang sama, terkadang kehadiran mereka itu bisa menjadi solusi ketika wali grogi atau tidak mampu melaksanakan proses akad nikah, sehingga wali mewakilkan kepada petugas KUA untuk melaksanakan pernikahan antar kedua mempelai ini. Oke, sampai poin ini ada pertanyaan? Dipersilahkan. Kalau tidak lanjut. Halo? Ya, belum ada Ustadz. Oke. Oke, bisa dipahami ya bahasan yang berikutnya ya. Sekarang bahasan yang berikutnya ya. Ini Pak, ini saya judulnya itu bahasan-bahasan yang muncul di dalam akad nikah ya. Ini tadi bahasan yang keempat ya, bahasan persaksian, bahasan wali, bahasan mahar. Sekarang tadi bahasan naib. Yang berikutnya bahasan kelima atau masalah yang bisa muncul adalah jika ini bahasan yang suka muncul ya. Jika ada salah satu syarat di pernikahan atau dalam rukun pernikahan yang nyata-nyata tidak memenuhi proses, gimana hukumnya? Misalnya tadi, ternyata ya tadi wali bukan wali syahnya. Kemudian saksi kurang satu. Atau misalnya ijab kabulnya tidak langsung. Maka pernikahan itu batal. Dan wajib diulang. Tetapi kalau kasusnya karena syubhat, maka gini, kalau pernikahan batal, maka hubungan paskanya haram hukumnya dan jatuhnya menjadi zina. Tetapi kalau karena syubhat, maka hubungan setelahnya tidak disebut zina karena ada syubhat di proses syahnya pernikahan. Contoh gini, ada seorang wanita mengaku dia gadis, dia masih lajang, terjadilah pernikahan dengan orang, padahal statusnya masih istri orang. Terjadi pernikahan, terjadi proses malam pertama dan berikutnya. 1 minggu berikutnya datang laki-laki mengaku ini istriku, ini suratnya, gitu. Aku belum menceraikan. Berarti pernikahannya batal, tapi kejadian tadi itu tidak dianggap zina. Paham ya? Tapi kalau nyata-nyata batal bukan karena syubhat, maka tidak boleh. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu, memastikan sahnya pernikahan menjadi penting. Gitu. Karena kalau hubungan pada pernikahan yang tidak sah, itu jatuhnya menjadi zina. Misalnya tadi, kurang wali, kurang saksi, ijab kabul tidak benar, calon salah, gitu. Misalnya aku nikahkan anakku yang namanya Fatimah, gitu. Padahal yang di depan itu adalah Azizah. Terus yang nikah sama Azizah, ya nggak sah karena yang dinikahkan bukan anak, yang dipertemukan bukan anak yang dinikahkan. Nah, gitu-gitu itu perlu mendapatkan perhatian. Sehingga pesan saya di masalah yang kelima ini adalah memastikan prosedur akad nikah sah menjadi penting. Jadi masing-masing pihak harus saling membantu prosedur akad nikah itu sah. Jangan hanya dibebankan ke naib, gitu. Seakan-akan si calon nggak perlu tahu,
Wali nggak perlu tahu, saksi nggak perlu tahu, semua yang terlibat di akad nikah tadi harus tahu. Itu makanya, kenapa budayanya pernikahan di masyarakat kita itu mendatangkan para ulama. Bahkan di masyarakat santri, seluruh ulama disuruh hadir di pernikahan itu. Supaya apa? Supaya memastikan akad nikah itu syah. Karena kalau akad nikah tidak syah, bukan karena syubhat, maka setelahnya menjadi hubungan zina. Naudzubillah. Bahkan dihadirkan dalam rangka sebagian dalam rangka agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Sekarang kita pindah setelah sudah akad nikah, kita pindah masalah walimat an-nikah. Oke, sampai poin ini setelah bab masalah rukunnya syarat nikah sudah bisa dipahami? Atau ada pertanyaan silakan. Ini kajian di akad ini tidak sedetail yang seharusnya karena ini bukan kajian fikih, tapi hanya kajian keluarga agar paham pokok-pokoknya. Selebih detailnya ya Bapak Ibu semua ya nanti pindah ke kajian fikih, nanti para ulama. Karena nanti kalau kita dalami, ya kajian menjadi kajian fikih. Ini kajian keluarga. Yang penting paham akad nikah begitu. Dan secara umum, termasuk 5 masalah yang saya hadirkan, ini biasanya yang hadir di proses akad nikah. Biasanya yang hadir di proses akad nikah dan gimana hubungannya dengan KUA itu gimana hubungannya. Bisa dipahami ya? Sampai poin ini, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau di chatroom belum ada Ustadz, mungkin belum ada yang bertanya langsung. Okay. Dipersilakan ya. Oke. Kalau belum ada, masih ada 5 menit saya teruskan. Ada yang tanya Ustadz. Oke. Padahal? Iya. Khuluk itu apa Ustadz? Apakah mengembalikan mahar wajib? Ya. Ya kayak gini-gini mohon. Nah ini kan perlu paham ya. Tadi kan sudah disinggung. Khuluk itu adalah khuluk itu adalah proses bukan. Adalah hukum atau keputusan. Khulu itu keputusan wanita melepas ikatan nikahnya dari seorang laki-laki. Khulu itu adalah keputusan wanita melepas ikatan pernikahannya dengan laki-laki. Kan ketika Anda nikah itu kan gini, aku nikahkan engkau dengan anakku, ya kan? Ini kan aku ikatkan. Nah, oke ya. Maka laki-laki sama wanita punya pegangan ikatan, ya, akad ikatan. Laki-laki kalau sudah tidak nyaman maka dilepas ikatannya. Aku lepas ikatanmu. Berarti aku tidak mau lagi denganmu. Lepas. Kalau wanita tidak mau lagi dengan laki-laki karena alasan X yang syar'i, sementara laki-lakinya masih terus mempertahankan, dia nggak kuat, lepas ikatannya. Aku nggak bisa lagi kau ikat lagi karena aku lepas. Paham ya? Ya. Nah, khulu itu keputusan wanita melepas ikatan pernikahannya laki-laki. Nah, caranya menyampaikan aku khulu engkau gitu. Ya, kalau di bahasa aku lepas ikatan pernikahanmu atasku dan ini maharnya. Nah, itu kira-kira bahasanya gitu. Aku dengan bahasa gampang aku khulu engkau gitu dan ini maharnya. Maknanya aku lepas ikatan pernikahanmu atasku dan ini aku kembalikan maharnya. Bisa dipahami ya. Nah, itu artinya nanti jatuhnya cerai 3 nggak boleh balik. Ini nanti ada hukum apakah khulu itu sama dengan fasah atau sama dengan cerai 3. Itu nanti jadi bahasan. Nggak usah dibahas di sini. Intinya khulu itu berat konsekuensinya. Kayak cerai 3 nggak bisa balik. Makanya di pengadilan biasanya kalau wanita menggugat cerai itu biasanya pengadilan akan tetap mengarahkan menjadi cerai dari laki-laki, tidak menjadi khulu. Itu kebijaksanaan pengadilan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau dilepas khulunya, nanti kalau pingin balik susah. Ya, kan namanya orang kan lagi benci lagi apa. Tapi kalau di proses cerai, maka kan wanitanya kan gugat ke pengadilan, bukan langsung menghulu gitu.
Kalau malah semua khulu ya jatuh khulunya. Tapi rata-rata kan wanita akhirnya meminta diceraikan oleh pengadilan kan. Gugat cerai itu maknanya minta diceraikan karena laki-lakinya tidak mau mencerai. Jadi pemahaman khulu ini memang banyak yang tidak paham, tapi sehingga jadi bagus diimplementasinya. Sehingga laki-laki wanita tidak menggunakan atribut itu. Karena kalau menggunakan atribut itu kan cerai 3 jatuhnya. Berat. Gitu. Meskipun kasusnya akhirnya menjadi bertele-tele ya. Gitu. Karena khawatir kalau ini juga dilepas, wanita nggak suka karena ternyata ketemu cowok lebih keren lagi, lepas. Ketemu lagi, lepas. Ya, kacau ntar hukum. Karena padahal ngelepas ini kan, makanya pengadilan agama mengayomi wanita dengan sigot taklek. Ini juga cara mengayomi wanita. Tapi sebenarnya Islam sudah mengayomi pakai khulu. Gitu. Terus ditambah kalau di Indonesia diayomi pakai sigot taklek. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya pernikahan dengan syarat. Sebenarnya sigot taklek itu pernikahan menggunakan syarat, cuman banyak orang nggak sadar aja. Itu kan syarat itu yang diajukan oleh pengadilan untuk melindungi anggota warganya. Sehingga pengadilan punya intervensi atas hukum rumah tangga ini karena apa? Laki-laki ini mau menggunakan syarat itu. Ya boleh aja. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lanjutan dulu sebentar ya, Mbak atau Ibu Sylvia. Ini ada lanjutan tadi dari yang tadi, Ustadz. Kalau wanita tidak sanggup mengembalikan maharnya, apakah dimaafkan? Oh enggak, ya dia harus mengembalikan seharga mahar. Kalau enggak ya enggak jadi khulu. Gitu. Maharnya 1 hektar tanah kayak gitu. Harganya 5 miliar. Wah, enggak harus. Ya enggak jadi khulu. Nanti gimana? Ya berarti prosesnya pakai pengadilan aja. Nanti pengadilan yang akan intervensi. Misalnya apakah bisa meminta laki-laki menceraikan atau tidak. Kalau khulu kan nggak usah pakai pengadilan, nanti tinggal ngomong aja, Pak pengadilan aku udah khulu. Oh gitu. Oh pasti biasanya pengadilan sih, lah itu kenapa nggak pakai cerai aja kayak gitu. Istilahkannya gitu. Jadi memang setahu saya ya nggak tahu kalau ternyata di pengadilan ada khulu. Setahu saya pengadilan jarang menggunakan instrumen khulu untuk perpisahan di antara suami istri. Instrumen yang digunakan rata-rata cerai. Karena supaya kalau ada apa-apa masih bisa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, Ustadz? Ada. Ada. Sebentar. Ya, Ustadz, mengenai mahar, Ana pernah bawa mahar menggunakan surah di dalam Al-Quran itu. Kurang dianjurkan, Ustadz. Karena itu berupa bentuk fisik ataupun jasa. Itu bagaimana, Ustadz? Gimana, Pak? Iya. Ustadz, mengenai mahar. Oh, pernah dengar katanya. Pernah dengar kalau, sebentar ya, ini, oh ya, bentar. Ustadz, mengenai mahar, saya pernah dengar bahwa mahar menggunakan surah di dalam Al-Quran itu kurang dianjurkan karena itu berupa bentuk fisik ataupun jasa. Itu bagaimana, Ustadz? Bukan berupa fisik atau jasa. Barang. Iya. Ya, sebenarnya memang al-aslu fil mahari ma yumawwal. Gitu. Asalnya mahar itu apa saja yang berharga. Dan para ulama selalu memberikan contoh cincin emas, cincin perak, gitu, atau uang, gitu. Tapi boleh juga mahar menggunakan tenaga. Yang tadi, aku nikahkan bla 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 dengan mahar engkau bacakan surat Al-Waqiah 10 kali. Nah, ya udah, dibaca dalam bulan ini. Terima nikahnya dengan mahar pembacaan surat Waqiah di bulan ini. Boleh? Boleh. Gitu. Tapi memang tidak dianjurkan. Ulangi lagi ya. Itu memang anjurannya tetap berupa hal-hal yang bisa dihargai. Harga. Kenapa? Karena akad itu supaya gampang. Dohir-dohir gitu loh. Kan akad itu kan dohir. Kan sebenarnya kan hanya simbol-simbol aja kan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini sesi kedua di hari ini. Dan kelihatannya ini berarti sudah sesi ke-10 ya Mbak ya? Benar nggak Mbak?
Saya Apa juga nggak 8? ngitung, Ustaz. Udah nggak hitung ya? Iya, Oke. mungkin antara 8 sama 10 ya, Ustaz. Oh, ada 10. Iya. Oke. Kita akan bahas tentang walimah. Ya. Walimah itu apa sih sebenarnya? Gitu. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biduf, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Umumkanlah pernikahan, jadikan pernikahan itu di masjid, dan pukullah atasnya rebana, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis Rasulullah, faslu ma baina al-haram wal halal ad-duf was-saud. Yang memisahkan, bedakan antara halal haram itu ad-duf dan as-rawahu an-Nasa'i. Maknanya kalau pernikahan ya rame. Nah, walimah itu apa sih? Walimah itu sebenarnya adalah pesta. Nah, kalau bahasa itu. Makanya ada namanya walimah apa gitu. Jadi walimah adalah, kalau bahasa masyarakat tradisional namanya syukuran. Itu walimah sebenarnya. Walimah itu pesta. Dan disunnahkan dalam pernikahan itu syukuran, yakni ngundang orang untuk makan. Nah, jadi walimah itu ngundang orang untuk makan. Disunnahkan itu. Nah, cuman kalau di masyarakat tradisional dalam rangka memenuhi unsur sunnahnya walimah, sehingga ada dua hal. Yang pertama itu resepsi, yang kedua walimahan. Jadi habis nikah biasanya orang diundang, Pak, kita walimah dulu. Biasanya itu ayam kampung didekam, undang, didoain, ini walimah. Sementara yang anak namanya hajatan. Hajatan itu sebenarnya itu walimah itu sebenarnya, hajatan itu. Kalau di kota udah benar tuh sebenarnya, udah benar. Cuman mungkin bisa jadi beberapa hal terkait dengan doa macam-macam. Jadi walimah adalah sebuah acara mengumumkan pernikahan dengan mengundang orang di sekitarnya, mengundang orang. Kalau bahasa sekarang namanya resepsi. Hukumnya sunnah. Paham ya? Hukumnya sunnah. Ini yang satu sisi ada dapat sindiran dari baginda Nabi. Gitu. Yakni seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Karena yang diundang orang-orang kaya di antara mereka. Nah, kan walimah itu kan anak saudara yang punya, gitu. Tidak khusus ngundang fakir miskin. Fakir miskin namanya sodakoh ya. Nah, dalam walimah ini, karena ini bab longgar, tidak ada aturan baku, kayak akad nikahnya. Meskipun akhirnya walimah ini bisa menjadi hal paling pokok dalam isu pernikahan. Nah, teman-teman di sini semoga tidak kebalik-balik. Jangan sampai menempatkan walimah atau resepsi menjadi isu super sentral melebihi isu akad nikahnya. Paham ya? Jangan salah ya. Kenapa? Karena posisi hukumnya itu sunnah. Yang kedua, karena sunnah. Yang kedua, pengaruh terhadap nikah juga, pengaruh terhadap sah dan keberlangsungan nikah juga tidak terlalu besar. Cuman secara budaya ini yang besar pengaruhnya. Karena tadi ada hadis i'lanu an-nikah, umumkanlah nikah. Ngundang orang itu, ngumumin itu. Bukan pakai speaker, gue udah nikah ya, bukan gitu maksudnya. Ngumumin itu, ngundang orang itu. Bisa dipahami ya? Saya ingin tekankan bab ini karena pasangan hari ini lebih terjerat urusan walimah, urusan resepsi daripada urusan akad nikahnya. Sehingga akad nikahnya justru menjadi tertunda gara-gara walimahnya. Padahal akad nikah itu bisa dijalankan dengan walimah ala kadarnya. Yang penting akad nikahnya sah. Ntar rumah tangganya benar. Bukan dibalik.
walimahnya benar, rumah tangganya kacau. Walimahnya menghabiskan banyak hal, rumah tangga kacau. Nah, karena ini sunnah dan juga ini longgar, maka tidak ada ketentuan baku dalam walimah. Nah, dulu zaman Rasulullah, budayanya adalah menabuh drum, rebana, ad-duf, wasaut, gitu. Bahkan di situ boleh orang anak-anak kecil itu bernyanyi, ya tentu sebagai bentuk kegembiraan. Nah, kalau wanita mau nyanyi, ya harus laki-lakinya keluar. Wanita nyanyi misalnya di konteks tentu dengan syarat lagunya baik, atau kalau di konteks budaya Arab ya baca-baca syair di malam hari itu, dan seterusnya, makan-makan sebagai bentuk kegembiraan karena telah terjadi akad nikah. Bisa dipahami ya? Titik tekannya adalah pertama hukumnya sunnah, kedua tidak ada peraturan yang baku, tapi yang jelas yang muttaba'ah itu ada rebana, sehingga akhirnya ada, kalau sekarang ya akhirnya musik dan sebagainya. Nanti kita bahas kalau ada pertanyaan, kalau tidak ya seberapa boleh. Intinya ada reramean, ada keindahan yang masih dalam koridor yang dapat diterima. Nah, pesan berikutnya, jangan sampai walimah ini atau resepsi ini menjadi pengunci atas prosedur pernikahan yang lebih inti dan lebih pokok. Gitu. Oleh karena itu masing-masing pihak tolong menyadari, jangan sampai walimah ini akhirnya ditempatkan menjadi isu yang mengikat. Gara-gara tidak sanggup walimah, pernikahan diundur, padahal hubungan sudah luar biasa dekatnya. Atau gara-gara walimah, maka akhirnya malah nggak jadi nikah. Nggak nikah-nikah, karena nggak punya uang untuk nikah. Padahal nikah itu kan murah. Yang mahal itu walimahnya itu. Atau resepsinya sebenarnya. Resepsinya. Walimahnya kan bisa dibuat karena agama tidak membuat peraturan baku. Yang membuat berat itu kita-kita sendiri ini. Gitu. Termasuk yang nanti persepsi-persepsi tentang calon-calon yang nanti akan kita bahas setelah kita bahas masalah hukum. Oke, sebelum kita lanjut, kita kembali ke pertanyaan ya, Mbak. Tadi kayaknya ada 2-3 pertanyaan. Sebentar ya, Ustadz. Tadi sih di room chat belum ada pertanyaan, Ustadz. Tapi tadi? Lebih banyak ngobrol, Ustadz. Oh, ngobrol. Bukan ya? Bukan pertanyaan materi, iya. Oh, Oke, kita lanjut. Ya, apa dulu, Ustadz? Ya, sampai masalah walimah paham ya. Jangan akhirnya di mana letaknya walimah? Secara hukum, walimah itu hukumnya sunnah. Dan prosedurnya juga terbuka. Gitu. Tidak ada aturan baku, wajib ini, dan lain sebagainya. Masalah ditempatkan di masjid memang ada hadis tadi. Tapi juga para ulama tidak mensyaratkan di masjid. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah cenderung tidak di masjid. Kenapa? Karena ini akad. Gitu. Akad itu baiknya di luar masjid. Kan akad. Kayak akad apa saja. Akad baiknya di luar masjid. Gitu. Meskipun memang di masjid tadi ada hadis menyarankan dan menjaga kesucian pernikahan. Akhirnya sekarang ya ada masjid dan aula yang ditaruh di samping masjid. Itu bagus juga ujungnya. Oke ya. Setelah itu kita akan bahas masih dikaitkan dengan pernikahan, masalah-masalah yang juga terkait dengan walimah dan pernikahan. Gitu. Apakah semua biaya walimah atau biaya pernikahan yang nanggung itu pihak laki atau boleh berbagi? Jawabannya tidak ada hukum, tidak diberikan hukum pasti. Itu sesuai dengan kesepakatan. Karena asalnya nikah itu tanpa biaya. Asalnya nikah kan tanpa biaya. Karena disunnahkan ngundang orang. Gitu. Sehingga asumsi dasarnya tidak berbiaya mahal. Atau bahkan akadnya kan tanpa biaya, karena seorang wali ngomong ke anaknya diterima, ada orang-orang sekitarnya. Gitu. Jadilah perkara ketika akhirnya diinstitusikan
menjadi resepsi pernikahan. Kemudian ngundang event, jadilah perkara. Akhirnya lahir hukum yang sekarang kita bahas. Itu beban siapa? Gitu. Tidak ada hukum yang mengikat. Wajib bagi laki. Perempuan tidak kayak hukum nafkah. Hukum nafkah wajib bagi laki. Tapi resepsi gimana? Tergantung kesepakatan. Tapi yang jelas laki-laki akan memberikan mahar, itu iya. Gitu. Nah, oleh karena laki-laki menjadi yang bertanggung jawab nanti kelak, sehingga akhirnya di dalam budaya laki-laki mengambil peran besar atau bahkan semuanya. Tapi jika itu tidak terjadi, tetap pernikahan berjalan dan sah. Misalnya kejadian di salah satu masyarakat yang menanggung beban semuanya keluarga wanita, gitu. Laki-lakinya ngiurin. Kalau misalnya di masyarakat tradisional kan akadnya di rumah perempuan, bukan di gedung di tengah, akadnya di rumah perempuan. Maka berarti undangan selalu menjadi beban keluarga perempuan. Laki-laki akhirnya ngasih uang belanja. Bisa jadi uang belanja tidak cukup. Nah, disinilah yang namanya muamalah yang tidak secara rigid diatur oleh agama. Sehingga ya boleh kurang, boleh enggak, disepakati. Itu tidak menciderai. Awas, terkadang dipahami. Kok laki-lakinya ngasihnya sedikit? Ya tergantung kesepakatan. Gitu. Atau dibalik. Ya, kok wanitanya nanggung semua? Wah, judi yang pingin itu. Ya tergantung, itu bisa disepakati di antara para pihak. Oh, laki-lakinya full nanggung semuanya. Ya boleh aja, boleh. Gitu. Ini disepakati para pihak. Termasuk tadi, mahar saja yang menjadi niscaya aja, jumlahnya juga disepakati para pihak. Pak ini sudah mulai kaitannya dengan hal yang bersifat muamalah. Nah, ulangi lagi ya, ini tidak ada aturan bakunya, sehingga boleh. Termasuk seberapa lama itu walimah atau tidak ada aturan bakunya. Disinilah diperlukan kita untuk bijaksana melaksanakan bab ini. Kamu ulangi lagi, jangan sampai resepsi atau ini justru membebani kita, sehingga justru maksud utama pernikahan malah tidak terjadi. Ya, sampai di bagian masyarakat ngundang tamu aja sampai 3 hari 3 malam, gitu kan. Akad resepsi di gedung mewah ngundang sebanyak mungkin orang. Habis nikah utang. Nah, itu namanya terjadi pembiasan budaya dan berdampak ke pernikahan. Itu yang terjadi karena pemahaman terhadap syariah tidak fokus ke substansi. Kan asalnya itu nikah, bukan resepsi. Nikahnya itu yang penting. Gitu. Nah, sehingga kalau di budaya Betawi bahkan sampai kadang ngutang, kemudian ngundang orang, kemudian nggak balik, gitu. Ternyata nggak balik. Wah, tekor dong. Ini sudah bergeser jauh. Pernikahan yang sangat baik suci ini bergeser menjadi utang piutang. Nah, ini juga perlu didudukkan nih. Paham ya? Itu apa? Nggak ada hubungannya itu. Jadi ketika orang mengundang walimah, atau dalam bahasa sekarang ini, antum mengundang resepsi, itu adalah tabarruk. Itu adalah pemberian hibah seorang keluarga yang telah melaksanakan pernikahan atas anaknya kepada siapapun yang datang. Itu hukumnya adalah tabarruk. Ya, atau sedekah supaya gampang dipahami. Bukan utang piutang, gitu. Sehingga yang datang itu tidak pada posisi utang piutang, tapi posisi sama. Ya, kita memberi, paham ya? Posisi hukumnya itu hibah. Sekarang aku mau bahas sekalian lanjut kedua. Oleh karena walimah itu adalah tabarruk dari keluarga kepada masyarakat, maka posisi masyarakat ketika datang ya posisi diundang, ya tinggal makan aja gitu. Lahirlah budaya. Ini ya, supaya paham antum posisi hukumnya. Karena ini justru yang menjerat muda-mudi untuk menikah di sini, pemahamannya bias. Lahirlah masyarakat karena merasa diundang atas sebuah makanan,
maka kita nyumbang. Oke ya. Sebenarnya sih walimah itu kayak antum ngundang akikah itu. Kan enggak, Pak, aku ada lahiran, kesini dong. Itu namanya walimah akikah itu, ngundang makan akikah itu. Ini posisinya enggak jauh beda. Ini ada anakku nikah nih, ayo sini makan. Ini sudah nikah nih, ada saksinya, diumumin kan. Nah, karena budaya, dia kemarin nikahin anaknya, nyiapin makanan banyak loh. Ya udah kita bantu deh, akhirnya nyumbang. Ngamplopin kalau sekarang, nyumbang. Itu budaya. Karena nyumbang, lahir ditumpuk budaya baru. Begitu nanti yang nyumbang tadi nikah, ngutang. Kok kemarin aku sumbang dia nggak balikin? Lah, kan bukan utang. Ya, paham ya? Ini jangan salah kaprah. Gitu. Jadi sumbangan seorang yang mendatangi walimah, itu bukan utang atas yang menjalankan walimah. Itu tabaruk ketemu tabaruk, sodako ketemu sodako. Jangan diutangin. Kalau nggak bayar gimana? Ya nggak apa-apa di akhirat, nggak ngaruh. Oh, tapi digeremengin sama tetangga, itu bab yang lain, urusannya nggak paham. Paham ya? Jangan sampai kita terlibat ikut bodoh. Gitu. Nah, karena kan, dan ini ngilangin ini nggak gampang loh. Itu dicatat itu. Dia nyumbang, kalau di masyarakat tradisional ya, gula 10 kilo, beras 4 kilo. Harus balik persis. Nanti diundang nih, catatan sumbangan. Begitu kita nikah, lah kita dulu nyumbang 10 kilo kok nggak dibalikin. Kalau bapak-bapak nyumbang rokok 1 pack, ini sudah terjadi penyimpangan pemahaman atas makna walimah. Paham ya? Nah, ini nggak perlu diikuti. Tapi jangan sampai kita juga kejebak ya. Artinya masyarakat perlu dipahamkan, mudah-mudi perlu paham, tapi nggak perlu terjebak. Ya kalau mau nyumbang aja. Dan alhamdulillah di kota cenderung malah nggak ngitung kalau di kota. Di desa ini yang dihitung betul itu. Sehingga perlu balik, perlu punya utang, perlu apa. Bahkan sampai kadang ketika orangnya udah meninggal, itu anaknya masih nanggung beban itu. Kita masih punya nih utangan sumbangan gitu. Kita dulu masih disumbang lah, bapak nggak ada. Ya udah kita balikin gitu. Sehingga situasinya kayak utang piutang. Jawabannya itu salah. Ya. Itu posisi tabarruk. Tapi kalau ada orang nih case hukumnya, kalau ada orang datang ke walimah, naruh, niatnya ngutangin. Tapi bagi penerima, ya dia nggak ngerti. Jawab apa hukumnya? Tidak dibayar nggak apa-apa. Karena posisinya bukan utang piutang. Kecuali gitu. Antara mereka ini memang secara dohir mengakatkan utang. Mas, aku sumbang kau ini gede ya, karena kan kepala gede. Tapi nanti tolong dibayarin ulang ya, nanti ya. Siapa? Itu jadi akad utang. Contoh, Mas, aku yang nanggung tendanya, aku yang nanggung makanannya. Nanti kalau aku punya anak nikah, kamu yang yang nyumbang ya. Siap. Ya ini udah utang piutang namanya. Itu boleh, sudah diakatin. Tapi kalau nggak ada akad, itu kondisinya tabarruk. Ya. Nah, memang di sana ada namanya membalas kebaikan orang. Ada sesuatu kan itu banyak sekali hadis tentang masa membalas kebaikan orang. Salah satu kan idza khuyyitum tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau mendapatkan penghormatan, maka berikan penghormatan yang sama atau yang lebih baik. Itu di konteks salam. Itu juga dikiaskan kalau engkau mendapatkan hadiah, maka berikan balasan. Gitu. Hadis Rasulullah, innal ansara qad addu ma alaihim fa addu ma lahum. Ansor telah berbuat apa yang wajib bagi mereka. Sekarang saatnya kalian berbuat untuk mereka. Yani membalas kebaikan orang Ansor yang telah memberikan penyambutan dan seterusnya kepada orang muhajirin. Ini dalilnya tentang membalas kebaikan orang. Nah, di konteks karena ada perintah membalas kebaikan orang ini, lahir akhirnya orang-orang yang disumbang itu akhirnya nyumbang balik. Tetapi akhirnya kebablasan dari membalas kebaikan dengan kebaikan atau yang lebih, akhirnya menjadi utang piutang. Nggak boleh. Tetap tidak pernah jadi utang piutang kecuali dinyatakan secara dohir
diakadkan menjadi utang piutang. Oke, sampai poin ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Ustadz di room chat. Betul? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah ada ketentuan waktu yang terbaik untuk acara menikah? Melihat budaya di Indonesia khususnya memilih bulan-bulan tertentu untuk melaksanakannya. Apakah hal tersebut bisa termasuk perbuatan syirik? Mohon pencerahannya, jazakallah khairan. Oke, ini menarik ya. Makanya saya memilih untuk per poin tanya jawab, karena kasus-kasus di setiap masyarakat itu beda-beda. Nah, sehingga yang saya sampaikan itu yang pokok-pokoknya, kasusnya muncul di pertanyaan. Karena bisa jadi kasus itu nggak muncul di saya, sehingga tadi kan misalnya ada 5 bahasan, itu kan kasus yang saya temui di lapangan. Tapi bisa jadi ada 7 bahasan yang tidak saya bahas, maka silakan ditanya. Termasuk kasus sekarang, ini agak unik nih, ini kasus tentang pemilihan hari dan pemilihan bulan. Secara umum sebenarnya bulan apa saja boleh, hari apa saja boleh, karena semua hari itu baik. Kalau harus memilih, maka milih hari Jumat, karena dia Sayyidul Ayyam. Itu memang sunnah. Oke. Nah, kalau kita mencoba mengikuti ashur an-nikah dari salafus saleh, bulan-bulan pernikahan, maka dia berada di bulan-bulan Muharram, Dzulhijjah, dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak ada satupun pernyataan atau dalil yang menyebutkan bulan-bulan itu dianggap lebih sunnah. Yang ada adalah bahwa Jumat, karena Sayyidul Ayyam, maka itu dianggap menjadi sunnah. Sunnah nikah di hari Jumat karena Sayyidul Ayyam. Dan karena juga ada, bukan karena Jumatnya, tapi karena dia Sayyidul Ayyamnya. Kan ada beberapa hal baik yang diterima di hari Jumat. Tetapi kalau ada orang memilih hari, memilih bulan karena pertimbangan ideologi, baru jadi bahasa. Paham ya? Kalau tadi apakah memilih bulan, memilih hari itu syirik? Tergantung. Yang jelas pernikahan di Islam hari apa saja boleh, bulan apa saja boleh, tapi ada tradisi atau sunnah mutaba'ah minas salaf, para salafus saleh. Ya, ini di hari Jumat itu memang ada penekanan, dan beberapa bulan tertentu, tapi itu bukan dinyatakan sebagai sunnah, tradisi aja, bulan Muharram, Dzulhijjah, dan lain sebagainya. Kalau ada orang memilih bulan-bulan X itu karena kenyamanannya, maka boleh aja. Kenyamanannya. Karena kecocokan waktunya, apanya, itu boleh saja, dan tidak masuk ke urusan syirik atau tidak syirik. Tetapi, kalau ada orang memilih bulan, memilih hari, karena ada unsur ideologinya, misalnya, bulan, kalau kau nikah bulan ini, kau nanti rezekimu gampang. Kalau kau nikah di hari ini, maka pernikahanmu akan langgeng. Nah, ini yang bisa jadi masuk kategori syirik karena percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada masalah sedikit. Orang-orang yang memilih hari-hari tertentu itu bisa jadi mengatakan, aku tidak ada ideologinya. Tapi biasanya, ini aja, biasanya kalau orang itu nikah di hari itu emang pada cerai semua. Pakai ilmu titen. Ya. Dan biasanya kalau nikah di bulan ini itu rumah tangganya pada kacau. Jawabannya, sampai hari ini belum ada data ilmiah gitu, yang bisa dianggap masuk dalam ranah hukum bahwa ada hubungan antara hari pernikahan dengan kondisi pernikahan. Karena bukan data ilmiah, maka keputusannya praksis merupakan implementasi ideologi. Implementasi ideologi ini yang akhirnya bisa memasuki wilayah syirik tidak syirik. Bisa dipahami ya, kalau pernah mengikuti kajian sama masalah syirik. Seorang yang bangun rumah,
itu dia boleh ngotot. Kalau rumah tingkat, besinya harus 16 ulir. Tidak boleh besi 8. Keyakinan ini datang, wah kamu syirik. Masa percaya sama besi? Oh tidak. Ini bukan saya percaya sama besi. Saya memutuskan ini karena prosedur ilmiahnya harus besinya 8. Karena secara ilmiah, kalau 8 ambruk. Bukan karena saya percaya besi. Bukan karena yang mengambrukkan besi. Karena prosedur ilmiah. Dan prosedur ilmiah ini yang menyuruh Quran. Apa itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama yang tahu jika engkau tidak tahu. Nah, semua ada ilmunya. Tetapi kalau saya mengatakan bangun rumah ini, gitu, ini harus saya mulai bangun di tengah malam, dan saya harus XYZ. Kalau tidak gitu, rumah ini bakal roboh. Ini bisa syirik, karena ternyata dia merupakan tindakan ideologi, bukan tindakan ilmiah yang diterima oleh agama. Bahkan tindakan ilmiah sekalipun juga tidak boleh mempercayai bahwa tidak robohnya itu karena besi 16. Ya tidak robohnya itu ya karena Allah tidak membuat roboh. Nah, tetapi kita wajib mengupayakan proses ilmiah, besinya harus 16. Dan insya Allah Allah nanti akan jaga rumah kita karena kita sudah taat kepada hukum ilmu yang juga ditetapkan oleh agama. Paham ya Mbak? Kembali. Jadi kalau memilih hari atau memilih bulan, karena prosedur, karena basis ideologi, maka itulah bisa jadi menjadi syirik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekaligus beberapa masalah yang muncul di masalah walimah ya. Tadi masalah besaran walimah, juga masalah hubungan antar para pendatang ya. Saya katakan tadi dia merupakan hubungan tabarruk, bukan hubungan hutang piutang ya. Berikutnya, apakah ada prosedur khusus di dalam walimah dan pernikahan? Ya. Jawabannya tidak ada. Sehingga kalau ada prosedur khusus, kita akan lihat. Contohnya tadi, prosedur harus menginjak ini, melakukan ini, disiram ini, diapain, itu prosedur. Kalau prosedur ini basisnya ideologi, kalau nggak gitu, berarti rumah tanggamu hancur. Kalau nggak gitu, istri suamimu bakal mati besok. Ini jelas-jelas syirik. Tapi kalau prosedur itu ada prosedur budaya, nah, budaya tanpa ada keyakinan, maka bisa dibenarkan jika tidak ada unsur pelanggaran syariat di hukum. Kalau tidak ideologi berarti masalahnya hukum. Misalnya, oh budayanya itu wanita laki harus nyampur gandengan. Yang masuk ke situ cowok cewek harus gandengan. Pernah nggak ngelihat pernikahan kayak gitu itu? Cowok cewek terus cowok cewek harus gandengan. Padahal bukan suami istri. Budaya aja, ya nggak apa-apa. Tapi itu melanggar syariat. Tapi nggak sampai syirik ya. Jangan sampai pelanggaran apa saja kau anggap syirik. Gitu. Karena pelanggaran itu bisa pelanggaran ideologi atau akidah, bisa pelanggaran hukum, bisa pelanggaran etika. Sungkem-sungkeman gimana? Boleh, nggak melanggar itu. Asal jangan sampai sujud-sujud aja ya, sungkemannya normal-normal aja. Gitu. Apalagi foto-foto, boleh-boleh aja. Apalagi ya termasuk di dalamnya, gitu. Dalam resepsi tetap aturan agama berjalan. Tidak boleh ada ikhtilat, ya campur baur laki perempuan, tidak boleh ada makanan haram, tidak boleh ada musik haram, sama. Gitu. Meskipun aturannya longgar, tetap aja aturan umumnya agama wajib dijalankan. Paham ya? Nah, di konteks ini, bab masalah ikhtilat menjadi penting, tetapi yang menarik gini. Di dalam masyarakat kita dulu, terutama masyarakat santri, ya minimal di daerah Jawa santri, ikhtilat ini, menghindari ikhtilat ini telah dituangkan dalam budaya. Ini menarik sekali. Pintar dulu para ulama dulu. Kan pernikahan itu rata-rata di rumah. Ya. Supaya menghindari cowok cewek nyampur itu gimana caranya?
memang pada dasarnya masyarakat kita itu emang nggak nyampur pada dasarnya. Udah tahu oleh para ulama, nggak boleh perempuan nyampur-nyampur ke laki-laki, itu nggak boleh. Gitu. Nah, sehingga antum lihat kalau di masyarakat daerah itu pintu masuknya laki, pintu masuknya perempuan itu udah beda. Jadi laki itu biasanya di ruang depan. Kalau perempuan ruang tengah. Laki-laki tidak boleh masuk ruang tengah, perempuan juga tidak boleh masuk ruang depan. Perempuan masuk lewat pintu samping. Kenapa rumahnya orang Jawa itu selalu ada pintu samping? Karena ternyata itu dipakai pintu masuknya tamu kalau sedang menikahkan anaknya. Itu pintu perempuan. Gitu. Jadi nggak pernah ketemu. Nah, lahirlah rumah kita nggak punya pintu samping. Ya kan? Karena rumah kita sampingnya tetangga. Akhirnya masuknya lewat pintu depan, ikhtilat terjadi. Karena rumahnya sempit, akhirnya di gedung. Gedungnya nggak ada pintu samping. Karena gedungnya itu bukan hanya untuk pernikahan, untuk apa saja. Akhirnya lahir budaya baru, disekat. Terjadi penolakan di mana, kok sekat, kita misah. Nah, sebenarnya proses pembudayaan yang tidak berjalan baik. Pada dasarnya ikhtilat tidak boleh, maka prosedurnya dicari aja. Gitu. Bisa pakai sekat, bisa pakai bunga, bisa pakai diatur, bisa pakai pintu yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi budaya di mana suami istri datang itu berdua, ya repot. Nah, kalau budaya masyarakat kita dulu kan datang nggak berdua, nggak ada. Jadi memang ini beda budaya ya, karena sudah perkembangan. Suami istri kalau di masyarakat tradisional itu kan nggak pernah jalan bareng. Paham ya? Nggak pernah jalan bareng. Suaminya itu datang pagi, istrinya datang sore. Tibalah saatnya suami istri sekarang datangnya bareng. Karena datang bareng, masa dipisah, jadilah perkara. Nah, itu budaya aja. Kalau di masyarakat tradisional yang datang bareng itu hanya keluarga dekat. Selebihnya kalau tetangga ya datangnya misah. Yang laki itu malam, bahkan laki diundang malam ya, atau yang perempuan sore, gitu. Atau yang laki biasanya pagi, yang perempuan sore. Gitu. Termasuk budaya ini saya temui juga di Arab. Di Arab itu sebagian masyarakat ya, yang datang ke walimah itu perempuan, lakinya nganter. Gitu. Jadi unik nih. Jadi nganter datang ke walimah. Tapi beda-beda Arab ya, beda-beda ya. Jadi ini sholah wanita semua. Laki-lakinya ada sholah, tapi laki-lakinya duduk aja, nggak seheboh wanita. Nah, sebagian negara Arab juga sholahnya dua. Ini hall ya, ini hall perempuan, ini hall laki-laki. Tapi laki-lakinya ya rame-rame makan bareng. Di sebagian misalnya di Suriah, daerah situ lakinya hanya nganter. Udah, yang suruh pesta-pesta perempuannya laki-laki udahlah ngucapin selamat, udah. Beda-beda gitu, beda-beda budaya. Nah, ini maksud saya di walimah, proses walimah tadi tidak boleh ada unsur yang haram tadi ya, yang biasanya ada ikhtilat, terus ada makanan yang harus baik ya, tidak boleh makanan haram. Yang ketiga, musik, maka dipilihkan musik yang syar'i. Nah, ya terpaksa akhirnya bahas musik ya. Ini musik ini khilaf. Sebagian besar ulama mengharamkan secara umum, kecuali rebana. Tapi ulama muasir dan sebagian ulama salaf dulu membolehkan dengan 3 catatan atau 4 catatan utama. Yang pertama, syairnya benar. Kedua, yang membawakan laki-laki kalau di tempat umum. Kecuali kalau hanya di tempat perempuan, maka wanita boleh melakukannya. Yang ketiga, musiknya itu khilaf. Jadi syairnya harus benar. Pembawanya, ketika musiknya khilaf. Sebagian besar ulama melarang semua jenis musik kecuali rebana. Tapi sebagian kecil, dan ternyata mulai didukung sama Qardawi, itu seluruh alat musik masih bisa dijalankan. Termasuk yang petik, yang pukul, termasuk yang tiup. Bahwa di sana ada larangan-larangan, itu dianggap sebagai makruh hukumnya. Yang ketiga, membawakannya tidak ada unsur syubhat,
atau tasyabuh bil kufari wal fusak. Cara membawakannya tidak ada keserupaan dengan orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Contohnya cara membawakannya kayak misalnya ada disebut dengan satanik musik gitu ya. Membawakannya itu kayak orang menyembah setan. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Atau membawakannya kayak orang mabuk-mabuk, itu tasyabuh bil fusak namanya. Membawakan musik tapi orang mabuk-mabuk, padahal nggak mabuk, itu tasyabuh bil fusak dengan orang fasik, nggak boleh. Jadi ada 4 ya syaratnya. Nah, Bapak-bapak dan teman-teman mohon kalau misalnya nanti ada resepsi dan akhirnya harus menggunakan musik, ya carilah yang benar, lagunya baik, yang membawakannya laki ya jangan perempuan, supaya menghindari kalau ada pendengar laki-laki. Kalau perempuan hanya boleh didengarkan oleh perempuan. Itu pun juga tidak boleh ada lagu-lagu yang haram ya, yang kaitannya. Persoalannya nggak gampang menemukan lagu baik sekarang ini yang cocok di pernikahan. Kalau lagu baik di pengajian cocok. Atau lagu baik di Idul Fitri itu lagunya Bimbo. Masa lagu Bimbo di pernikahan? Nah, carilah kau pandai-pandailah. Paling betul lagunya Mahir Zain tentang pernikahan. Ala kulihal hukum tetap dijalankan dan pastikan kita memang bisa baik. Termasuk di dalam walimah yang perlu dipahami adalah adab-adab. Ya, ada hukum-hukum, ada adab-adab. Ada adab-adab. Adab termasuk makan, harus duduk, tidak boleh makan berdiri. Makan, tidak boleh mubazir, harus baik. Ya. Makan, tidak boleh israf. Nah, faktanya, jangan dirahmati Allah, ini memang hukum saja kadang dilanggar. Ikhtilat terjadi di mana-mana, apalagi sampai adab. Adabnya nggak terjadi, udah makan pada berdiri, pada mubadir, pada israf. Tadi lebih jauh lagi sumbangan menjadi hutang, musik menjadi kemana-mana, menjadi ajang hal-hal yang tidak baik. Semoga jamaah sekalian yang ikut kajian ini nanti ada itu menikahkan anaknya atau pas nikah bagi yang akan menikah bisa memahami ini ya. Di samping masalah hukum-hukumnya, tapi adab-adabnya juga dijaga agar menjadi nikah yang barokah. Oke, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Padahal. Ya, ada Ustadz, ada 2. Baik, dibacakan ya Ustadz ya. Padahal. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Jika sang anak hanya ingin nikah sederhana saja, tetapi sang anak juga harus mempertimbangkan keinginan kedua orang tua dan keluarga untuk acara resepsi yang besar. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Oke. Di konteks ini, mengikuti orang tua nggak apa-apa. Selama besarnya resepsi tadi tidak sampai membebani keuangan keluarga. Kalau sampai utang, tidak disarankan. Ya. Orang tua sampai utang demi resepsi yang besar, itu tidak disarankan. Karena asalnya utang itu kan tidak baik. Gitu. Paham ya? Keinginan sederhana itu baik, tapi menjaga suasana batin orang tua hukumnya wajib. Dan orang tua di konteks ini tidak menjalankan hal haram, jadi boleh. Jadi nggak apa-apa, pernikahannya besar, asal orang tua melakukannya tindakannya itu benar. Memang ada uang, tidak sampai ngutang sana sini, tidak membebani, sehingga masih bijaksana di konteks cabang iman yang ke-42, namanya al-iqtisad fil infaq. Ya, yakni sedang di dalam mengalokasikan harta. Karena kalau sampai membebani itu bisa masuk kategori tasyaddud atau bahkan israf wa tabdzir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, insya Allah menjawab ya Ustadz ya. Ya, baik. Ini tadi ada pertanyaan dari Kak Selvia, tapi sebenarnya tadi udah sempat disinggung sama Ustadz. Mungkin nggak apa-apa dibacain lagi aja ya Ustadz ya. Oke, Fadal, apa itu? Ya, Ustadz, ada konsep walimah syar'i yang pernah saya dengar, seperti yang tadi yang tidak ikhtilat ya Ustadz ya, tempat laki-laki dan wanita dipisah dan sebagainya, sedangkan di pedesaan cenderung tercampur saja. Ustadz, apakah menyalahi aturan walimah sesuai syariat? Berarti iya tadi ya Ustadz ya. Oh iya, jadi sebenarnya saya tegaskan ulang ya, di dalam walimah itu ada yang kaitannya dengan hukum, ada kaitannya dengan adab. Nah, walimah syar'i atau resepsi syar'i adalah walimah
Yang secara hukum menetapi hukum Islam berarti halal, nggak ada unsur haram, nggak ada unsur dosa. Dan secara adab menepati adab walimah. Nah, contoh tadi hukum tidak ada ikhtilat, nggak ada perkara haram di dalam walimah. Ya. Juga tidak ada tadi selebihnya halal, ya kan. Ya tentu harta yang digunakan harta halal, ya bukan harta haram, bukan walimah dari harta haram, kan naudzubillah min dzalik. Gitu. Itu yang hukum, ya kan. Kemudian secara adab, ya, adabnya kan berarti ada doa waktu makan. Makanya nih segera keluar dari tema. Kalau di masyarakat desa itu walimah sama undangan hajatan itu dipisahin, jadi unik memang. Jadi yang namanya walimah itu biasanya nih akad nikah ini selesai nih, oke? Itu langsung anggota keluarga diundang. Pak, mohon ke dalam, kita sedang walimah. Kayak gitu. Atau bahkan tamu, Bapak mohon maaf, akad nikah udah selesai, kita walimah dulu ya. Gitu. Nah, akhirnya keluarga menyodorkan biasanya makanan. Sebelum makanan dimulai, Pak Kiai berdoa. Gitu. Habis itu, masing-masing peserta mengambil makanan secukupnya. Berdoa. Nah, itu namanya adab kan. Walimah itu kan pesta, makan itulah walimah itu makan itu sebenarnya. Gitu. Nah, tibalah sekarang walimah tidak begitu prosedurnya kan. Habis nikah, silahkan makan. Wah, akhirnya pada berdiri macam-macam. Nggak ada doa sebelumnya gitu. Nah, ini ya doa makan. Tapi ada doa yang lain boleh nggak? Boleh supaya barokah walimahnya. Allah barokahi pernikahannya. Nanti disisipkan di akad nikah. Jadi ada bab masalah hukum dan ada bab masalah adab, ya, termasuk makannya pakai adab, ya, adab-adab makan masuk di sini, ya, termasuk tidak tabdir, tidak israf, gitu. Nah, termasuk sebaiknya di walimah itu memang mengundang fakir miskin, itu baik, itu adab. Ini tidak hukum, karena Rasul menyindir seburuk-buruk makanan itu adalah walimah, di mana orang yang butuh tidak diundang, yang nggak butuh diundang. Yang butuh kan fakir miskin, nggak diundang ke walimah. Yang diundang siapa? Kan saudaramu. Walimah itu yang diundang kan saudara. Ya bisa jadi saudaranya fakir miskin, bisa jadi. Tapi kan walimah aslinya yang diundang saudaramu, tetanggamu. Bukan khusus fakir miskin. Maka baik pula walimah itu ngundang fakir miskin. Sengaja resepsi diundang. Pak, mohon nanti datang ke pernikahan anak saya ya. Tapi nggak usah bawa apa-apa. Dah, pokoknya datang aja, doain. Nah, itu baik. Supaya makanan walimah ini tidak masuk kategori seburuk-buruk makanan. Tentu itu bukan berarti maknanya buruk dan haram ya, bukan. Itu sindiran Rasul kepada masalah walimah, sehingga artinya apa? Ya tolong selain saudara dan orang kaya itu, fakir miskin diundang untuk ke walimah itu. Supaya bisa makan bersama-sama, bahagia atas pernikahan anakmu atau saudara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz, semua Ya. manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Apakah memang ada jodoh yang sudah lewat? Dikarenakan dulu sebelumnya pernah dekat dengan pria tapi tidak jadi menikah dan sampai sekarang belum menikah juga. Oh ya, jodoh yang lewat ya. Ini bagus juga itu pertanyaan, siapa nih unik. Jadi insya Allah Mbak, sebagaimana firman Allah, Allah ciptakan manusia itu berpasangan. Insya Allah setiap laki-laki atau wanita akan berpasangan. Kalau pasangannya dengan siapa, itu urusan Allah. Berapa lama pasangannya dengan siapa, itu urusan Allah. Tugasmu mencoba untuk mendapatkan pasangan dan mempertahankan pasangan yang telah kau dapatkan. Oke? Kalau ada orang akhirnya sampai nikah 4 kali, ya itu berarti pasangannya 4 orang. Kalau ada nikah orang sekali kemudian menjanda, ya pasangannya dia itu. Cuman selama 3 tahun aja. Itu pasangannya. Kan udah berpasangan, cuman 3 tahun doang. Gitu ya. Nah, kalau ada kejadian orang nggak berpasangan, ini gimana? Apakah gimana dengan ayat bahwa Allah ciptakan orang berpasangan? Jawabannya, ayat itu bicara tentang hal umum.
pohon berpasangan ya. Jadi itu secara umum gitu. Secara umum gitu. Jadinya apa, Dek? Secara umum laki-laki memang berpasangan dengan perempuan secara umum. Itu jawaban pertamanya. Tapi tidak secara detail per case berpasangan. Sehingga kasus ini tidak bertentangan dengan ayat di atas. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwa sebenarnya ayat itu juga mencakup setiap hamba Allah menghadap pasangannya. Persoalannya, ini kan takdir syar'i namanya. Takdir syar'i ya. Ini kan ketetapan Allah di Quran bahwa Allah ciptakan hamba itu berpasangan. Itu takdir syar'i. Tapi bisa jadi takdir kauni nggak jalan. Kenapa? Karena manusia tidak mengambil sebab. Contoh kan gini, takdir syar'inya setiap orang itu setiap orang takdir syar'i, setiap orang itu wajib sholat. Kan setiap orang wajib sholat kan? Tapi apakah setiap orang sekarang faktanya sholat? Tidak semua orang. Itu namanya takdir, secara takdir syar'i kena, tapi takdir kauninya nggak kena. Takdir kauni itu takdir yang terjadi di alam semesta. Kayak gini, takdir syar'i, mencuri itu haram. Mencuri itu haram. Loh, tapi kan ada orang bisa mencuri. Berarti diizinkan oleh Allah dong. Jawabannya, apa saja yang diizinkan oleh Allah di takdir kauni, belum tentu diizinkan di takdir syar'i. Haram tetap haram. Tapi kenapa terjadi pencurian? Ya itu urusanmu. Kan diharamkan. Kenapa? Lah, kau telah mengambil sebuah sebab, sehingga akhirnya lahir keputusan, diizinkannya kau mencuri itu. Karena kau terlalu ngotot mencuri. Nah, misalnya gitu. Padahal sudah dikasih tahu, ini nggak boleh. Paham ya? Nah, sama kebalikannya. Takdir syar'i, manusia berpasangan. Bisa jadi ini hamba sebenarnya sudah berpasangan. Cuman dia justru, istilah kalau dalam bahasa lapangan itu, tidak menerima pasangan ini. Ya sudah. Kayak ini gampang saja. Setiap anak udah punya jatah makan. Setiap anak punya jatah makan. Ya, Dek. Setiap hari Senin, jatah makannya itu telur sarapan pagi, telur dadar sarapan siang, telur ceplok makan malam. Anak ini bilang, enggak. Itu namanya orang tua telah memberikan keputusan baiknya, tapi akhirnya anak sendiri yang memutuskan untuk tidak terima. Jadi kalau nggak makan, salah orang tua itu salah anaknya. Salah anaknya. Nah, tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Anda sudah mendapatkan sebenarnya. Cuman karena Anda berisik, ya akhirnya nggak terjadi. Makanya sering saya sampaikan, sekaligus agak panjang ya. Saya taman ke mbak-mbak yang misalnya sudah cukup waktu nikah, itu permudah saja. Gitu. Secara analisis hukum sebab akibat, biasanya kondisi tidak ada jodoh ini biasanya ada sesuatu di dalam diri wanita atau sesuatu di dalam diri laki-laki, entah apapun namanya. Bisa karena kerumitan kualifikasi, atau bisa karena kurang bergaul, atau bisa karena dia salah tempat. Gitu. Salah tempat itu tadi ya, market kan harus ada place-nya kan, market pasar kan harus ada barang ini harus pasarnya harus tepat gitu. Atau apa gitu. Atau bisa jadi bahkan itu teguran Allah atau ujian dari Allah, kau sabar enggak sebagaimana Allah uji Maryam dan lain sebagainya. Itu juga bisa penjelasannya kenapa tidak berjodoh, itu bukan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Aslinya memang kayak orang kan, setiap orang dikasih rezeki oleh Allah. Tapi kamu diuji 3 hari lapar. Loh, rezekinya di mana? Lah itulah kamu sedang diuji kok. Rezekinya sebenarnya udah ada, tapi sedang diuji. Gitu. Sama, jodohmu ada, cuma kamu diuji. Nah, di konteks inilah maka coba dimudahkan. Juga dimudahkan sampai saya terkadang mohon maaf nih ya, sampai agak ekstrim tuh.
kepada yang misalnya udah 40 apa, ya sudahlah, jadi yang keberapa pun terima aja. Loh, itu lebih bagus daripada nggak nikah sama sekali. Nanti kalau sudah ada yang lamar kan gampang milihnya. Nah, yang penting sudah ada yang lamar gitu. Kalau yang lamar aja nggak ada, lah gimana mau bisa memilih kan? Gitu. Maka terkadang banyak mbak-mbak ini terkadang, wah, aku nggak milih Ustadz. Lah iya, nggak ada yang kau pilih kok. Ya gimana kau nggak milih gitu. Tapi kenapa kok nggak ada yang datang? Ibarat toko, kenapa nggak ada konsumen yang mau nengok tokomu? Lah iyalah, tokomu gelap gitu. Terus tokomu di depannya ada orang sangar-sangar gitu. Terus tokomu tertutup rapat sama kunci. Lah kan sebenarnya itu aku buka Ustadz. Ya tapi kan ketutup, coba dibuka. Nah, jadi mungkin orang takut masuk ke tamu karena galak orang tuamu misalnya. Atau takut ke situ karena terkenal di kampus kamu itu judes atau rigid apa-apa gitu. Itu kan semua akhirnya membangun image-image di sekitar. Makanya pastikan berakhlak mulia, baik gitu. Kan menjadi orang salihah bukan berarti menjadi orang rumit ya, dua hal berbeda. Jadi orang salihah jangan jadi orang rumit. Orang rumit itu berbeda, salihah itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Oke, secara umum tadi dari sesi pertama dan kedua kita harus selesaikan masalah akad nikahnya. Kita juga harus selesaikan masalah walimah dan masalah-masalah yang muncul di sekitar akad nikah dan sekitar walimah. Saya anggap ini cukup mewakili, nanti kita akan pindah di tema lain. Tapi jika ada pertanyaan atau masalah yang muncul di sekitar tema itu atau masalah lain, silakan nanti bisa ditanya di kesempatan yang lain. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Semoga kajian kita pada pagi hari ini memberikan jalan kebaikan untuk kita semua dan membuka awasan kita semua, dan Allah mudahkan jodoh kita semua, Allah langgengkan jodoh kita semua. Amin. Ayo sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.